Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Kaji Sapar. Kali ini saya berjumpa dengan pegiat lingkungan dan juga eh, pengurus di Bank Sampah Induk Jepara. Siapakah dia? Inilah Pak Samsul. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Siap. Bagaimana Pak kabar? Mas Siap apa kasih sabar ini? Eh, Oke. Pak Samsul, ini kegiatan di lingkungannya itu di bank sampahnya seperti apa Pak? Terutama di ini ya, di desa ya. Ya. Desa. Kalau bank sampah kami memang bank sampah skala desa. Jadi namanya bank sampah Amanah. Kita bank sampah ini didirikan oleh pemerintah desa ini untuk mengantisipasi darurat dari sampah yang ada di desa kami. Jadi pada intinya bahwasanya bank sampah itu didirikan sebagai solusi untuk penanganan sampah yang ada di desa kami. Apakah memang sedarurat itu Pak masalah sampah? Atau Ya, memang sudah menjadi masalah besar dari kabupaten atau se-Indonesia iya, begitu ya? sebenarnya gini, sebenarnya kalau memang itu di daerah-daerah perkotaan, mungkin ini hal-hal seperti ini sudah menjadi darurat, seperti mungkin di DIY kemarin terjadi permasalahan karena sampah juga di Jakarta juga terjadi itu juga. Tapi kalau skup kecil di desa Pecangahan, desa kami, itu kalau dibilang darurat masih masih oke lah, masih belum. Masih Jadi belum ya? masih belum. Karena apa? Karena luas dari pekarangan di daerah kami masih masih cukup lumayan. Paling tidak ada sekitar untuk tanah pekarangan ataupun tanah kebun itu masih ada sekitar 30-an% dari wilayah Desa Pecangahan Kulon. Jadi Jadi belum begitu masalah besar ya Pak iya, di desa belum belum Pecangahan ya? belum begitu masalah besar, tapi ini untuk mengantisipasi istilahnya, karena kita berusaha untuk mengubah mindset dari masyarakat. Kalau ini nanti kita lakukan setelah memang benar-benar darurat, ini nanti akan terjadi sesuatu yang tidak tidak apa ya, istilahnya tidak begitu signifikan istilahnya. Karena apa? Karena kita hal ini bisa edukasi itu bisa signifikan ketika ini mempunyai jeda waktu yang agak lama. Oke. Jadi kita berharap dengan munculnya bank sampah yang ada di desa kami sekarang ini mampu mengedukasi dari masyarakat bahwasanya sampah ini bisa bisa bermanfaat, tidak harus dibuang langsung gitu. Ya. Jadi ketika nanti benar-benar di desa Pecangahan pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya itu semakin meningkat, yang secara otomatis sampah akan semakin bertambah, ini nanti kita tidak kaget istilahnya. Jadi kita sudah pelan-pelan sudah memulai dari sekarang, harapannya nanti setelah nanti terjadi booming sampah atau ledakan sampah itu kita sudah bisa mampu untuk mengatasi. Jadi paling tidak masyarakat itu tahu ya Pak, sampah itu bisa disirkulkan ekonomi gitu ya. Iya, iya Mas. Kalau bank sampah sendiri di desa Pecangahan itu sudah berdiri sejak kapan itu Pak? Kalau di desa Pecangahan Kulon itu sebenarnya anu ya, istilahnya agak-agak rumit juga ya, karena dulu Serumit itu itu kan? iya, karena dulu itu karena ini selalu ini pengalaman saya secara pribadi selaku pegiat lingkungan itu di beberapa daerah, terutama di daerah saya sendiri itu sampah kelihatannya itu memang sederhana sekali, tapi ini membuat intrik yang luar biasa sebenarnya. Permasalahannya banyak gitu ya Pak? Iya, permasalahannya banyak. Seperti yang kami alami, sebenarnya di Desa Pecangahan Kulon itu sudah ada bank sampah sejak 2016. Oke. Tapi waktu itu bank sampahnya namanya Bank Sampah Rahayu. Rahayu. Iya. Dari SK yang dikeluarkan dari pemerintah desa itu adalah bank sampah yang punya wilayah sedesa Pecangahan Kulon. Akan tetapi waktu itu support dari pemerintah desa sendiri juga mungkin karena ini pertama, jadi agak kurang support mereka. Tapi itu lama kelamaan bank sampah Rahayu itu semakin berkembang. Setelah di tahun 2019 itu ada pergantian
pemerintahan, pergantian petinggi di desa kami, akhirnya petinggi yang sekarang itu supportnya lumayan luar biasa. Jadi untuk yang kemarin yang karena pergerakan dari Bank Sampah Rahayu juga kurang dapat pengakuan dari beberapa masyarakat di desa kami, akhirnya kurang green gitu ya, kurang actionnya karena keterbatasan beberapa macam. Akhirnya sekarang petinggi yang baru ini membuat sebuah gebrakan, yaitu bank sampah yang isinya adalah merger dari beberapa pengurus dari istilahnya dari Karang Taruna, dari stakeholder yang ada di desa itu, semua dimasukkan untuk jadi saling kerjasama gitu Pak ya. Iya, jadi sekarang ini untuk kepengurusannya lebih lengkap, terus dia lebih strong, terus support dari desa juga semakin bertambah. Ini untuk yang resminya di Bank Sampah sekarang, yang dulunya Bank Sampah hanya cuma ada Bank Sampah Rahayu, sekarang di merger jadi satu, dari penggiat-penggiat lingkungan didirikan sebuah bank sampah yang namanya Bank Sampah Amanah. Nah, Bank Sampah Amanah ini berdiri dan resmi itu di kisaran bulan Juli 2021, di kisaran itu. 2021. Iya, di 2021. Kegiatannya apa Pak? Karena kan gini, dari Rahayu yang actionnya dari masyarakat kurang ya, mungkin apa namanya sosialisasi atau segala macam, sehingga bank sampah itu kurang begitu diminati oleh masyarakatnya. Terus kemudian berubah menjadi ke Amanah. Apa yang menjadi perubahan ini sehingga masyarakat ini lebih percaya dengan kepengurusan yang baru gitu Pak? Kalau dulu, karena ini cerita lama kita, jadi dulu itu Bank Sampah Rahayu memang kurang ya, karena memang support dari desa memang juga kurang waktu itu. Jadi akhirnya kita sekarang sudah mempunyai yang namanya Bank Sampah Amanah, dan ini setelah kita bergabung di Bank Sampah Amanah ini, kita lebih leluasa ke masyarakat, karena pengurus kita dari beberapa lapisan masyarakat, dari penggiat-penggiat lingkungan yang ada di masyarakat Desa Pecangan Kulon. Akhirnya kita mencoba untuk sering berkomunikasi, kita sering sharing, dan kita sering mengadakan sosialisasi ke masyarakat. Dan kalau ini gini Pak, ini kan tadi jenengan kan lebih leluasa ya. Apakah yang dulu kurang leluasa gitu? Iya, karena gini, bukan kurang leluasa itu dalam artian fasilitasnya. Oh gitu ya. Karena kalau dulu kan karena tidak ada support, jadi fasilitas tidak ada. Jadi mulai setelah kita di Rahayu ini, di Amanah ini, akhirnya kita lebih leluasa karena fasilitas semua ada. Gitu. Jadi seperti misalkan kita, kalau dulu Rahayu itu mengadakan sosialisasi ya dengan atas nama Rahayu. Iya, tapi kalau sekarang kita bisa mengadakan sosialisasi dan lain sebagainya itu atas nama desa. Gitu. Oh gitu ya. Atas nama desa. Jadi yang Amanah bisa menginduk di desa gitu ya. Bisa menginduk desa. Ikut nimbrung kegiatan sosialnya. Dan ini support termasuk support dari kepala desa itu sekarang di Pecangan Kulon juga sudah ada perdes tentang pengelolaan sampah. Jadi ini lebih leluasa lagi kita untuk lebih kuat lagi untuk bergerak ke masyarakat tentang masalah sampah. Iya, ini makanya saya tadi katakan bahwasanya ini lebih leluasa. Iya, benar. Oke. Jadi perbedaannya ditambah dengan adanya SK, adanya fasilitas. Jadi kegiatan Amanah ini lebih kuat lagi untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. Iya. Tapi itu juga tidak berjalan semulus itu juga ya, karena di Pecangan juga, di desa kami terutama itu juga mindset dari masyarakat itu masih sulit untuk diubah ya. Nah, apakah kegiatan bank sampah ini bisa diduplikat ke desa lain atau bisa dicontoh dengan ke desa lain nih Pak? Karena gini, mungkin ya di desa-desa yang lain kan tetap pasti ada ya bank sampahnya. Apakah kegiatan ini bisa sama atau masalahnya itu
berbeda atau masalahnya itu hampir sama gitu, masalah sampah yang ditangani. Iya, ini rata-rata, karena ini kalau menurut saya pribadi, ini untuk sistem-sistem yang seperti ini mungkin bisa diadopsi oleh desa-desa yang lain. Tapi pasti akan ada perubahan di sana sini, karena apa? Karena perjalanan kita itu juga tidak hanya sistem ini gelondong harus jalan itu enggak, tapi harus juga kearifan lokal itu harus kita pertimbangkan juga. Melihat Jadi kondisi iya, daerah betul, masing-masing gitu ya. ya karena kalau teori mungkin semuanya hampir sama, Hampir sistem sama, sistem semuanya hampir hampir sama. sama. Yang paling sulit itu adalah bagaimana kita mampu untuk menyelami, ya, mampu untuk mengubah dari mindset dari masyarakat itu. Dan ini mempunyai masyarakat, masing-masing masyarakat mempunyai karakter yang berbeda-beda. Gitu, ya. Jadi mungkin dari sistem itu yang sama, kemudian bagaimana mengaplikasikan di daerahnya masing-masing gitu ya Pak, ya. sesuai dengan karakter dan kearifan lokalnya gitu ya. Oke. Nah sekarang di Bank Sampah Amanah ini sudah menangani sampah sudah berapa ini Pak? Kalau organik, anorganik? Kalau organiknya dulu kita pernah mengelola itu, karena kita juga mengadakan penjemputan. Kalau di desa kami, kalau penjemputan itu kita kenakan iuran, cuman terkadang ada yang dipilah dan ada yang tidak dipilah. Nah ini untuk masyarakat yang kurang sadar untuk tidak memilah, ini kalau di Bank Sampah Amanah nanti kita olah semuanya, kita pilah dan kita olah semuanya. Jadi campur ya Pak? Ya campur, jadi satu. Sampah rumah tangga diambil langsung tanpa dipilah, iya. Terus dipilahnya di bank sampah? Iya betul, cuman itu tidak semua ya, tidak semua masyarakat tidak sadar akan itu, tapi ada masyarakat yang setelah kita sosialisasi, kita berikan pengertian-pengertian, akhirnya mereka mampu untuk mengolah sampahnya, dan ini kita berikan reward ke mereka juga. Seperti mungkin untuk yang sampah yang mampu mengolah sampahnya, mungkin kita kasih gratis, kita rewardnya gratis untuk pembuangan sampah yang organiknya. Banyak cashback gitu ya. Iya betul. Kalau dari masyarakatnya sendiri ada yang menabung nggak Pak? Ada. Ya banyak, malah kalau di kami sebenarnya ada 135 nasabah yang ya mereka itu menabung gitu. Pak, ada beberapa hal karena kita juga mengadakan penjemputan itu, biasanya tabungan-tabungan mereka itu digunakan untuk membayar iuran sampah itu. Jadi dia mengumpulkan sampah kering, terus ya, kita beli, terus dimasukkan buku tabungannya itu nanti dibuat untuk membayar penjemputan sampah. Jadi mereka terbebas dari iuran sampah dari pengumpulan sampah yang kering tadi. Mohon maaf Pak, sekarang saat ini Bank Sampah Amanah omsetnya sudah berapa ini Pak? Kalau berbicara masalah omset ini agak riskan juga ya. Yang pasti gini, kami punya karyawan itu sampai sekarang itu 5 orang. Untuk gajinya juga cukup lumayan meskipun belum UMR, dan ada kita sisihkan sedikit untuk, karena kami di bawahnya BUMDes. Jadi kita, karena BUMDes ini adalah sirkular ekonomi di desa, jadi kita berusahakan unit usahanya gitu Pak ya. Kami berusaha untuk memberikan sedikit lah dari keuntungan kami ke BUMDes itu. Jadi sebenarnya semuanya sudah ada aturannya, harus berapa persen nanti pengembalian berapa persen, itu sudah kami lakukan. Jadi kalau omset kita, kalau berbicara masalah omset itu kira-kira cukuplah untuk karyawan 5 orang dan untuk BPJS, bayar BPJS tenaga kerjaan ya. Betul Mas. Gini Pak, sudah sepanjang sampai sekarang ini Bank Sampah Amanah ya, yang menjadi harapan kedepannya untuk masyarakat supaya sampah ini terpilah, kemudian sampah yang ada di desa Pecangaan Kulon ini bisa tertangani, punya mimpi seperti apa Pak? Kalau saya punya mimpi yang sebenarnya ingin saya wujudkan di desa kami, bahwasanya
Kalau saya bermimpi atau Bank Sampah kami bermimpi untuk menjadikan Desa Pecangan Kulon itu memang bersih sekali ya. Bersih sekali, masyarakat mampu mengolah sampahnya dari rumah tangga, tidak membuang sampah seenaknya dan tidak mengandalkan kami sebagai penjemput sampah. Tapi mereka mampu untuk mengolah sampahnya masing-masing di rumah tangganya. Itu impian kami. Karena apa? Karena kalau kita masih melakukan penjemputan dan sebagainya, ini nanti mereka masih enak-enakan aja istilahnya. Mumpung Karena ada yang jemput gitu ya Pak ya. Ini kalau menurut saya tidak mendidik, tapi ini hanya sebagian sebuah opsi aja gitu. Dengan harapan pokoknya yang paling kami harapkan, mimpi saya, masyarakat, saya tidak muluk-muluk kalau di Pecangan Kulon itu ada sekitar 7-8 ribu kakak, ya. mungkin saya cuma hanya bisa berharap antara 5.000 kakak ini mampu untuk mengolah sampahnya dari rumah tangga. Dari rumah tangga. Yeah. Jadi sampah diolah dari sumbernya, terutama ya Pak, diolah, akhirnya sampah itu tidak terbuang ke TPA, akhirnya tidak menimbulkan sampah yang banyak di TPA juga, dan juga sampah itu tertangani di rumahnya sendiri gitu. Saat ini kira-kira ada nggak sih Pak sebuah mesin atau teknologi baru tentang penanganan sampah? Sebenarnya kalau kalau teknologi itu sebenarnya banyak ya, banyak teknologi terapan yang bisa digunakan untuk pengelolaan sampah. Cuman untuk saat ini memang yang paling bagus kalau menurut saya adalah mesin pemilah sampah. Mesin pemilah sampah. Mesin pemilah sampah ini yang lebih urgent untuk saat ini ya. Mungkin nanti kedepannya karena mungkin kalau kedepannya kita tergantung kebutuhan gitu. Tapi untuk awalnya memang paling bagus kalau menurut saya itu adalah mesin pemilah sampah. Jadi sampah nanti dimasukkan semuanya ke mesin itu, nanti secara otomatis bisa yang organik bisa jadi bubur sampah, yang anorganik bisa keluar dengan sendiri. Kalau mesin pemilah sampah ini jadi kan banyak tahapannya ya Pak. Kemudian apa? Organik bisa diolah lagi, anorganik bisa diolah lagi. Jadi ini butuh teknik yang panjang lagi ya Pak, pengurusan pengolahan sampah ini ya di bank sampah gitu. Iya, karena gini, kalau kita sudah memupuk sampah itu unik ya kalau menurut saya. Jadi ketika sampah itu kita lakukan wari ya Bu, wong bisa tengok Bu. Ya, kalau kita melakukan pemilahan sampah secara otomatis kita harus punya produk-produk turunan ya. Kita harus punya produk-produk turunan dari itu. Seperti misalkan kalau untuk yang sampah kering, oke lah kita bisa kerjasama dengan daur ulang dari pabrik-pabrik daur ulang. Tapi kalau untuk yang organiknya ini butuh produk-produk turunan. Seperti misalkan, ya karena gini, kalau ini sudah menjadi bubur sampah ya. Kalau dari mesin pemilah ini keluar yang organik jadi bubur sampah, akhirnya kita harus mampu untuk mengolah bubur sampah itu. Nah, bubur sampah itu yang paling bisa dilakukan atau produk turunannya adalah satu, itu adalah pengomposan atau pembuatan pupuk organik. Yang kedua ini bisa digunakan untuk maggot, untuk pakan maggot. Ya. Untuk pakan maggot ini kalau jadi ini ya yang jadi permasalahan ya Pak. Jadi yang jadi permasalahan seperti penggiat lingkungan seperti saya ini, seperti kami di Bank Sampah Amanah itu adalah nanti ketika ini sudah menjadi organik, menjadi pupuk organik, ini kita harus cari turunan lagi untuk pemasaran dan lain sebagainya. Marketnya siapa? Gitu, iya, marketnya siapa? Ini yang sulit karena kita sendiri sudah punya produk, istilahnya punya produk unggulan dari pengolahan sampah yang sampah organik ini. Kita punya pupuk organik. Itu juga kita masih kesulitan untuk mengaplikasikan ke petani, itu masih kesulitan gitu. Nanti kita harus cari market yang lain lah. Market yang lain ini juga kesulitan juga gitu. Jadi ini yang menjadi kendala. Kenapa? Ketika kita sudah mampu mengolah sampah yang basah, yang organik, tapi turunannya ini banyak gitu.
Dengan makanya kalau menurut saya ini yang paling sulit itu sebenarnya bukan di anorganiknya. Operasionalnya akan lebih tambah Iya, banyak akan gitu ya, Pak tambah ya. banyak. Dan ini produk-produk turunan ini kita butuh biaya operasional, kita butuh tenaga dan lain Iya, iya. sebagainya, mesin dan lain sebagainya. Lahannya juga perlu Iya, tambah luas betul. lagi ya, Iya. Pak ya. Oke, oke, oke. Jadi kalau masalah penanganan sampah ini juga butuh lahan yang besar, Iya. operasional yang besar juga. Repot juga ya, Pak, Iya. kalau Heeh. kalau kita menguliti permasalahan sampah sedemikian rupa, banyak sekali Iya. problemnya gitu ya. Problemnya sangat-sangat kompleks. Jadi Padahal kalau orang-orang awam atau Hmm. masyarakat melihatnya, wong cuma sampah gitu Iya. kan. Nah, Tapi kalau diolah sebenarnya operasionalnya banyak iya. sekali, tekniknya juga Iya. banyak sekali gitu. Iya. Iya, memang ini ya, ini Mas. Jadi ini jadi sebuah permasalahan ya. Kenapa kalau kita sudah kenapa saya mengidam-idamkan atau saya itu punya keinginan ya, karena ini kenapa sampah itu harus bisa dipilah dari rumah tangga. Karena ini saya juga sudah melakukan itu. Jadi ketika ini sudah menjadi sampah ini sudah terkumpul, ini butuh biaya yang cukup lumayan besar untuk pengelolaannya. Pengelolaannya. Gitu. Tapi ketika ini dia kuantitinya masih kecil, volumenya kecil di tingkat rumah tangga dan ini mampu dipilah mereka, ini akan jadi kecil juga biaya operasionalnya dan ini yang mendapatkan keuntungan itu di situ sebenarnya. Oke. Baik teman-teman, pegiat lingkungan, ternyata sangat luar biasa sekali berbicara dengan Pak Samsul, Bank Sampah Amanah. Ternyata masalah sampah ini kompleks sekali, banyak sekali problemnya yang harus kita tangani secara bersama. Satu kalimat dari Pak Samsul untuk masyarakat tentang pemilahan sampah seperti apa? Sebagai penutup dari episode kali ini. Iya, oke. Untuk kata terakhir, yuk kita sama-sama, kita bareng-bareng, karena masalah sampah ini bukan masalah kita pribadi, ini menjadi masalah kompleks, menjadi masalah kita semua. Yang penting kita mampu untuk mengolah sampah kita. Jadi ini sebagai kata terakhir ya, nanti dari saya, yuk kita bareng-bareng, sampah kita adalah tanggung jawab kita. Siapa yang nyampah itu yang punya tanggung jawab untuk pengelolaannya. Itu. Baik, terima kasih Pak Samsul sudah berkunjung di Bank Sampah Indo Jepara, sudah membagikan ilmu tentang masalah sampah. Terima kasih teman-teman semuanya, pegiat lingkungan yang ada dimanapun Anda berada, terutama khususnya di Kabupaten Jepara. Terima kasih mengikuti kegiatan kami. Saya Kaji Sapar dan Pak Samsul. Salam pegiat lingkungan. Salam 3R.